Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga selalu dilimpahkan kepada Anda sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat din, nikmat dinun dan nikmatud dunya. Nikmat din adalah nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hambanya yang menganggap bahwa Islam itu adalah penting. Karena banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menganggap bahwa hari ini Islam itu, atau sejak dahulu Islam itu adalah perkara yang kurang penting. Artinya Anda yang penting tidak buruk kepada tetangga, ya, mbuh kowe salat mbuh ora, apakah kamu itu puasa ataukah tidak, yang penting tidak nakal terhadap temannya, tidak jahat kepada rekan kerjanya, tidak jahat kepada tetangganya. Ya. Akan tetapi ya, Islam ini ikhwan arsyadakumullah, ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu tidak boleh menganggapnya remeh, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam surat An-Nur, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Ya, kalian mengira bahwa apa yang dibawa oleh nabi, apa yang telah diajarkan oleh rasul, apa yang telah dicontohkan oleh nabi kita, apa yang kau kerjakan untuk Islam ini hayyin, perkara yang hina, perkara yang sia-sia, tidak ada faidahnya. Wa huwa indallahi 'azim, padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang agung, yang besar. Maka dari itu ya, tafakuh fiddin ini, ngaji ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang dipelajari adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah nikmatud dunia. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar berupa nikmatud din, masih ditambah lagi dengan nikmat yang besar pula, yaitu nikmatud dunia. Nikmatud dunia, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang yang kecukupan. Ya. Ada sebagian saudara kita yang kaya, ada saudara kita sebagian memang kekurangan. Akan tetapi, kalau kita sebagai seorang muslim, itu semua sebenarnya adalah tinggal kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin harta mereka, jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Artinya, yang penting kita Islam, yang penting kita iman, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan
istitoah, qadra istitoah, sesuai dengan kemampuanmu, ya. Dan juga jauhilah dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda itu nanti menjadi orang kaya, ataukah jadi orang miskin, atau jadi orang yang kecukupan pas-pasan saja, atau wajah Anda itu jelek, atau wajah kita itu ganteng, atau istri kita itu satu, atau istri kita itu banyak, atau ya itu pokoknya semua yang ada pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka yang seperti ini tadi itu ya tidak ngefek pada diri kita. Kenapa? Yang penting kita sudah beriman pada Allah. Ya. Toh kalau Allah itu sudah beli, Anda tahu kan? Kalau Allah itu sudah beli, atau orang itu sudah membeli seekor kambing, lah wedhus kuwi arep dipakani ya terserah sing duwe, ya ta? Arep padahal harganya kambing itu kambing yang mahal, ini kambing juara kontes. Mau dibuat korban ya terserah yang punya, ya. Maka dari itu semuanya yang penting orang tadi itu dalam keadaan iman, makanya wasiatnya Allah tuh wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kamu sudah Islam, sudah menjalankan syariat, maka seperti apa keadaanmu, ya, maka ya kita kembalikan kepada si pemilik kita. Toh Allah sudah membeli harta kita, Allah juga sudah membeli badan kita, jasad kita, memberi ruh kita, anfusahum. Dengan apa? Dengan surga. Ya. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ya. Jadi orang Islam itu istimewa, luar biasa. Dalam keadaan apapun, ya, maka mereka tetap istimewa. Kenapa? Ya, karena agama yang alladzi akramanallahu biha, yang membuat, yang Allah jadikan kita itu mulia dengannya, yaitu Islam. Ya. Nah, ini penting sekali ini, ya, karena kita sebentar lagi juga menjelang puasa, dan pada bulan puasa ini insya Allah nek santri itu semuanya berpuasa, ya. Kuat enggak ini? Kuat semua kan? Insya Allah, ya. Ada yang puasa cuman setengah hari, enggak loh? Kalau di Ma'had enggak ya? Ya, Pak Ustadz gimana Ustadz? Semua ya, buat semuanya, masya Allah. Ya. Ini sudah sejak kecil dibina seperti ini. Ya. Nanti tidak boleh berani sama orang tua. Karena apa? Orang tua Anda sudah memberikan sebuah kontribusi besar kepada dirimu sejak kecil supaya kalian itu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilihkan guru-guru yang mengajarkan kepada ketaatan. Karena untuk jadi orang soleh itu ya resepnya cuma 3. Ya. Yang pertama itu adalah orang tuanya dulu. Ya. Seperti orang tuanya siapa? Ya, orang tuanya Maryam. Ada Hannah, ada Imron. Yang mana keduanya ini adalah laki-laki soleh dan wanita solihah. Laki-laki soleh dan wanita solihah itu ya ditambah lagi kalau hari ini. Kalau dulu enggak perlu ditambah banyak-banyak. Kalau hari ini perlu ditambah. Ya. Ditambahnya apa? Yang satu fikroh. Maksudnya sing ora sak fikroh pun itu bisa beda program. Ya. Yang satu saya ngaji dengan Ustadz A, B, C, D saya mau. Tapi kalau sama Ustadz D, E, F, G, ya, saya tidak mau. Ya. Loh kenapa itu? Loh karena dia manhajnya enggak seperti manhaj saya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan ada. Sampai orang ini pusing, ya, yang ujung-ujungnya adalah apa? Ya. Berpisah. Ya, berpisah. Untuk itu ikhwan fillah arsadakumullah, karena hari ini banyak sekali kita itu malah mengkotak-kotak. Ya. Kalau ada orang, ya, yang ada cahaya Islam, cahaya iman menerangi rumah mereka, tapi tidak melalui senternya kita, itu sudah kita anggap
keliru. Ya. Padahal cahaya iman, cahaya Islam itu lewat apa namanya? Ya. Dari mana saja, silahkan, boleh. Ya. Karena Islam itu memang untuk rahmatan lil alamin. Maka dari itu ya, jangan terus kemudian ya, ini terangnya dari musola ini karena ya, lampu dari saya baru itu benar. Kalau ada tempat lain, musola lain atau masjid lain yang terangnya itu bukan dari lampu saya, ya, maka itu tidak benar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ya, kalau masjid ini ya yang menyampaikan, terus kemudian para jamaahnya itu orang kelompok saya, jamaah saya, itu baru benar. Kalau masjid yang lain ada dari kelompok yang lain misalnya, akan tetapi juga pembahasan Islam dibilang itu kurang benar atau itu tidak benar. Ya, biarkan. Islam itu untuk semua manusia, ya, untuk semua manusia. Masing-masing yang penting mempunyai ya rujukan dari mana mereka itu mendapatkan agama ini dari orang-orang yang terpercaya, itu dari para ulama-ulama terdahulu. Untuk itu ikhwan fillah arsyadakumullah ya. Jadi dua nikmat din dan juga nikmatud dunia. Nikmat din dan juga nikmatud dunia. Ya, itu semuanya penting. Ya, semuanya penting. Hari ini ya, kalau orang kehilangan nikmat dunia, kebanyakan mengatakan, waduh, aku kena musibah. Ya, aku kena musibah. Apa musibahnya? Ya, aku ketipu. Ya, gara-gara bisnis tertentu yang hari ini orang itu karena apa? Ya, pingine kuwi kerjanya ringan, hasilnya besar. Ya. Akhirnya ikut entah itu trading robot atau apa, entah itu ikut yang kemarin itu investasi yang sebenarnya juga robot dan yang lain sebagainya. Akhirnya mereka hanya digunakan untuk mesin pencari uang. Ya. Sehingga pemilik itu menjadi orang yang sangat kaya raya, sehingga harta manusia ini tidak terputar pada tempatnya. Mereka anak-anak muda, terus kaya. Umur-umuran belum menikah, kaya raya. Terus digawe apa duit ini tadi itu? Ya. Coba kalau orang-orang sudah umur 40-50 tahun, terus kemudian dia itu bakul di pasar, ya, bos beras, atau mungkin bos kedelai, atau mungkin bos sayur, atau mungkin bos ikan asin, pasti itu akan bermanfaat untuk umat, uang yang sampai miliaran, ratusan miliar tadi itu. Tapi kalau dipegang sama anak-anak yang seperti ini tadi itu, ya, larinya apa? Beli jam yang harganya 100 juta, 200 juta. Terus kemudian beli sepatu dari luar negeri, harganya segitu. Ya, bahkan mereka bilang, ya, aku pernah minum yang paling larang. Ya, apa minum yang paling mahal yang kau pernah minum? Ya, katanya es teh. Ya. Jadi minum es teh, gelasnya itu emas. Ya, bayare regone 100 juta katanya. Cuman minum es teh. Ya, ini. Nah, ini kan kalau dipegang sama orang-orang yang memang tidak tahu kegunaan dari harta ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat itu untuk apa? Ya, makanya, ya. Jadi begitu pentingnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dunia. Lah tapi, Pak, kalau seseorang itu ketinggalan pengajian, ketinggalan sholat subuh, ya, puasa Ramadan kok ternyata mokel, ya. Jadi dia hanya memulai 3 hari, terus ora poso, bar kuwi, ya, sampai terakhir, sampai habis Ramadan tidak berpuasa misalnya. Ini tidak merasa, waduh, aku kena musibah. Jadi kalau dalam urusan din mereka anggap, orang-orang kebanyakan itu menganggapnya apa? Dalam urusan agama ini adalah perkara yang remeh. Ya. Ketika Anda tidak sholat 3 waktu, hanya sholat 2 waktu saja, itu tidak merasa
kena musibah. Ketika kita ini ya berpuasa hanya separuh atau seminggu di awal saja, itu juga tidak merasa kena musibah. Ya. Tapi kalau kita ya jualan kemudian kena tipu, ya, atau karena maklar akhirnya kita kena tipu, ujung-ujungnya apa? Kita baru mengatakan kita kena musibah. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah selalu berdoa, wala taj'al musibatana fid dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Wala taj'al musibatana fid dinina. Jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan din. Karena musibah dalam urusan din ini perkara surga neraka. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan jangan kau jadikan dari ya, dunia itu sebagai keinginan-keinginan kami yang paling tinggi. Jadi cita-cita Anda yang paling tinggi atau cita-cita kita yang paling tinggi itu jangan sampai dunia. Ya. Wala mablagha ilmina. Sekolah dhuwur-dhuwur ujung-ujungnya guru gawe golek dunia. Ujung-ujungnya cuma untuk cari dunia. Ya. Ini. Jadi kita menganggap kalau musibah itu dalam urusan sholat kita, urusan kajian kita, urusan puasa kita, urusan ya kita kok ternyata misalnya anak muda-muda gini nih kenal cewek di mana itu English course-nya dah, terus kemudian ya mulai berpacaran, itu sebenarnya musibah dalam urusan din. Ya, ini musibah. Itu tidak dianggap musibah untuk kebanyakan orang hari ini. Tapi nek musibahnya dalam urusan dunia, waduh aku tabrakan motornya belah jadi dua. Alhamdulillah fisiknya utuh, tapi nggak punya motor lagi. Musibah besar ini ya, itu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan dari uang segitu tadi untuk bisa beli motor tadi mungkin harus nyelengi dalam waktu lama. Nah ini ya, Ikhwan Fillah arsyadakumullah ya. Kita belajar sedikit ya. Kemarin dari ya selingan. Biasanya kita pakai kitab akhlak ya, yaitu kitab Syarh Shahih Adabul Mufrad ya. Sekarang kita bacakan sedikit dari fikih praktis Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, yaitu ya, kitab Matan Abu Suja yang terkenal ya. Padahal sebenarnya namanya itu adalah Matan Al-Ghayah wa Taqrib ya. Ini. Babnya pada bab siam ya, bab puasa. Wa syaraitu wujubus siyami arba'atu asya'a. Syara'id atau syarat wajib puasa itu ada arba'atu asya'a. Ada 4 hal. Yang pertama al-islamu, yang kedua wal bulughu, yang ketiga wal aqlu, yang keempat wal qudratu ala shaumi. Ya, jadi ada 4 ya, syarat wajib puasa. Itu ada 4. Yang pertama adalah al-islamu. Artinya puasa itu tidak wajib untuk orang selain Islam. Artinya orang selain Islam andaikan mau ikut puasa pun ya mafi faidah, nggak ada manfaatnya ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai ya, tidak bernilai. Itu yang pertama adalah al-islamu, harus Islam. Kemudian kalau orang-orang kufur bagaimana? Ya mungkin secara duniawi dia mendapatkan faidahnya. Misalnya perutnya buncit jadi kempes ya dah. Terus kemudian badannya gemuk jadi agak kurus ya. Karena dari penjelasan ya, beberapa istri termasuk istri ataupun bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan perutnya Nabi itu seperti apa? Kertas yang dilipat. Anda biasanya kadang-kadang bikin untuk obat nyamuk itu loh, ya kan itu seperti kertas dilipat-lipat itu terus kemudian antum taruh di sini, ya sick pack, ya sick pack, nah ini, ya.
kita belendung-belendung. One pack. Itu one pack. Jadi langsung satu tok gitu ya. Ya kalau beliau ya, 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Benar-benar ya, orang yang ya, lemaknya sedikit. Banyak puasanya, banyak ibadahnya, banyak bekerjanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu, yaitu Islam. Apa itu? Yaitu orang yang bersyahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat dan mengerjakan rukun-rukun Islam yang lain. Yang kedua, wal bulughu. Ya. Orang wajib berpuasa apabila dia telah sampai kepada balik. Ya. Balik itu bagi ya, wanita ya, apabila seorang wanita ini tadi itu sudah ya, menstruasi. Terus kemudian untuk laki-laki apabila dia itu sudah mimpi basah. Dulu pada zaman perang Bani Quraidah, karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu ya, dia berkhianat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penjagaan kota Madinah. Ya. Ternyata dia malah bersekutu dengan pasukan Ahzab untuk menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya. Rasulullah pun setelah selesai perang Khandaq atau perang Ahzab, yang musuh diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iklim yang sangat dingin dan juga angin yang sangat kencang. Sampai kuda-kuda itu untuk berdiri saja itu tidak sanggup. Dia setiap mau berdiri terhuyung jatuh lagi. Setiap berdiri terhuyung jatuh lagi. Apalagi tenda-tenda semuanya terbang karena angin yang begitu kuat. Ya. Lah akhirnya ya Iwan Bidin ya, Bani Quraidah ini setelah selesai dari yang namanya ya, dari yang perang Khandaq ini baru pulang. Ada yang dia itu kakinya masih pincang, ada yang tangannya juga masih terluka. Termasuk salah satu adalah Sa'ad bin Mu'adz yang tangannya ya, bahkan pembuluh arterinya pada waktu itu terkena panah dari orang-orang kafir pada waktu itu pun ya jangan kalian itu ya, padahal sudah copot, Nabi sendiri sudah mau copot dari pedangnya ini sudah mau diletakkan, tapi Jibril turun ya, jangan sampai letakkan senjatamu, langsung hari ini juga pergi ke Bani Quraidah. Lah di sana dulu ngeceknya ya, jadi Bani Quraidah ini minta dihakimi. Ya, yang menghakimi adalah orang sekutu yang terdekat mereka dahulu pada masa jahiliyah. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberikan memberikan keputusan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, untuk Bani Quraidah ini ya, sudah sering kali mengkhianati Nabi, maka hukumannya adalah biqatli rijal. Laki-lakinya dipateni kabeh. Sangar loh. Wasabyun nisa wasibyan. Anak-anak dan para wanita dijadikan sabiyah. Nanti kalau memang dia bisa ditebus sama keluarganya, ya dikembalikan. Ya, itu namanya peperangan. Akhirnya apa? Akhirnya didakwahi. Ya, didakwahi sama Ali bin Abi Thalib. Ya, wahai Bani Quraidah, masuk Islamlah. Anda akan selamat. Tapi mereka karena hasadnya terhadap Rasulullah SAW dan para pembesar-pembesar mereka itu selalu mengojo-ojoi dengan perkara-perkara yang buruk tentang Islam, maka hasilnya kebanyakan di antara mereka pilih mati. Jadi ketika ada satu sudah dipotong, ya, ada sekitar 700 orang Bani Quraidah yang laki-laki tok itu ya dijaga. Ya. Terus apa? Dia pada waktu itu kaum muslimin itu untuk mengetahui iki laki-laki sudah pantas untuk didakwai dulu. Kalau ada yang didakwai, Anda masuk Islam selamat. Oh enggak, aku mau masuk surga saja bersama dengan saudaraku yang sudah kalian bunuh. Ya sudah, jelek. Satu lagi masuk, ya. Anda masuk Islam selamat, ya. Tapi banyak yang tidak mau masuk Islam. Dia ingin seperti teman-temannya yang sudah
sudah dibunuh tadi itu, ya. Jadi keyakinan mereka itu juga begitu kuat, ya. Karena keyakinan mereka itu lantamasanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kita ini tidak akan disentuh sama api neraka kecuali hanya dalam hari-hari tertentu aja, hari-hari dikit saja. Ya. Ada yang mengartikan hari-hari di mana waktu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, terus kemudian tinggal siapa? Nabi Harun alaihissalam yang menjaga mereka, kemudian mereka mengambil ya bersama Samiri membuat anak sapi dari emas, kemudian mereka sembah. Saat itu saja, hanya beberapa hari itu saja. Ya. Nah, akhirnya apa? Caranya, kalau ini dianggap sebagai anak yang sudah pantas balik atau belum, cuman dilihat plotrok kayak katoke. Ya, yang laki-laki ya itu di lorot celananya. Dilihat bulu kemaluannya sudah mulai tumbuh atau belum. Oh iki, wah cilik wis gondrong men iki ya. Oh berarti tuwek iki ya. Greng ya. Terus yang masih belum ya, mungkin orangnya longgor tapi sebenarnya belum, tinggal. Berarti ini termasuk kategori anak belum orang balik ya. Al-buluk itu merupakan suatu syarat ya. Syarat ya, tadi itu yang paling mudah adalah kalau laki-laki sudah pernah dari mimpi ikhtilam ya, mimpi basah, kemudian kalau wanita sudah mulai haid. Kemudian wal aklu ya. Puasa ini tidak digunakan untuk orang-orang idiot, tidak digunakan untuk orang-orang yang gila ya. Orang gila tidak wajib puasa, orang idiot juga tidak wajib puasa ya. Terus kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mental tertinggal seperti ini nanti di akhirat ya. Ada sebuah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, beliau pernah mengutip ya bahwa nanti ya orang-orang yang dia itu terlahir dalam keadaan lam yablugh ilaihi dakwah ya, ada sehat, waras, tapi belum sampai kepada mereka dakwah. Misalnya dia menjadi orang hutan ya. Ini orang-orang gini tapi dia tinggalnya di hutan. Entah itu di hutan Pulau Buru ya toh. Banyak ada masih toh orang-orang alifuru ya. Nah, orang-orang Pulau Buru atau mungkin suku-suku di daerah Sumatera atau di mana, yang mana di pedalaman tidak pernah ke kampung, tidak pernah dengar yang namanya Islam ya. Tidak pernah dengar yang namanya agama Islam didakwahkan kepada mereka, terus kemudian mereka meninggal, maka mereka itu masuk kategori orang man lam yablugh ilaihi dakwah, walaupun mereka secara hukum ya memang dia sebagai orang kafir, karena orang kafir itu melayadin dinal Islam. Siapa yang dia itu tidak beragama dengan agama Islam. Cuman orang ini tadi itu ya belum sampai kepada mereka dakwah, sehingga ada mawani, ada perkara-perkara yang ya menghalangi dia itu untuk ya dihukumi seperti orang-orang kafir yang tinggal di kota-kota. Atau walaupun dia itu anaknya orang kufur atau mungkin juga anaknya orang Islam, akan tetapi terlahir dalam keadaan cacat mental, maka orang-orang yang seperti ini tadi itu nanti ya ketika sudah adanya ya mahsyar ya di akhirat ya, itu ada ujian bagi mereka ya. Nanti akan didatangkan kepada mereka orang, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada mereka, nanti kalau kamu ditawari ya untuk ya masuk ke dalam api ya, maka masuklah. Karena api itu sebenarnya dingin, bardan ya, wassalaman li Ibrahim, seperti halnya dinginnya dan selamatnya Nabi Ibrahim ketika masuk api. Nah, kan ngeri ini masuk ke dalam api, tapi sebelumnya sudah ada seorang penyeru. Ya. Engko nek sampean diomongi ada perintah masuklah ke dalam api, maka masuklah. Ya, enggak apa-apa. Itu sebagai ujian untuk kalian. Maka kalian itu nanti akan merasakan dingin dan kamu akan selamat. Tapi dalam benak manusia, pikiran kita, api gimana Pak? Kalau ada api berkobar suruh masuk. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Cenderung kita akan lari, ya.
Maka dari orang-orang tadi itu ada yang sebagian mentaati penyeru tadi itu, yaitu utusan Allah tadi, ada yang sebagian tidak mau taat dengan penyeru tadi itu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi yang tidak mau taat berarti dia tidak mentaati Rasul, tidak mentaati Allah. Yang mau taat masuk ke dalam api tadi itu berarti dia taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya ya salah satunya seperti itu. Itu untuk orang-orang yang cacat mental atau orang yang lam yablug ilaihi dakwah, belum sampai ilaihim dakwah, kepada mereka dakwah. Yaitu wal aklu ya, orang yang berakal. Wal qudratu alas saum, dan mampu untuk mengerjakan saum. Jadi kalau ada orang yang mempunyai suatu kecacatan fisik, yang kecacatan fisik itu mungkin di dalam, terus kemudian kalau dia itu setiap 2 jam harus diberi makan atau mungkin minum ya, walaupun itu sedikit, kalau tidak dia akan mati atau dia akan berarti dia tidak mempunyai kudroh, tidak mempunyai kekuatan untuk saum. Dan pada hakikatnya seluruh manusia itu mempunyai kekuatan mampu untuk berpuasa bagi normalnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap beban yang Allah berikan kepada kita, pada hakikatnya kita itu semuanya mampu untuk mengerjakannya. Cuman pikiran kita saja ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Sehingga ya contoh misalnya syariat jihad banyak yang menolak ya, tapi ada juga yang menerima ya. Wah, aku tidak mampu yang seperti tadi itu, padahal sebenarnya semuanya mampu. Buktinya kita dengan para sahabat Nabi itu ya sama-sama manusianya, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu, gimana itu, atiullah wa atiur rasul, gimana itu, lima da'akum lima yuk, dalam surat Al-Anfal ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli. Hai orang-orang yang beriman, istajibu. Jadi ketika sudah ada seruan itu ya, bersegeralah untuk sam'an wa ta'atan. Itu yang pertama. Jadi syarat wajib puasa ada 4, yaitu al-islamu wal bulughu wal aklu wal qudratu alas saum. Kemudian wa faraidus saumi arba'atu asya. Sedangkan rukun puasa itu ada 4 perkara. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudul qai'i. Jadi rukun puasa ada 4, yaitu yang pertama an-niyatu, niat. Ya. Jadi berapa banyak berapa besar urusan manusia itu menjadi kecil karena niat. Dan seberapa remeh urusan manusia itu menjadi besar itu karena niat. Ya. Maka dari itu karena niat ini adalah perkara yang tidak bisa nampak, ya, tidak bisa nampak. Artinya sebenarnya an-niyatu itu min amalil qalbi. Niat itu adalah amalan hati. Ya. Oh, bocah kok orang niat, ya, bal-balan ragilem melayu. Orang sepak bola kok tidak mau lari, berarti tidak niat. Artinya niatnya kurang, tidak ada. Jadi dia itu hanya bisa dibaca dari indikasi-indikasi fisiknya. Akan tetapi belum tentu itu bisa untuk menentukan bahwa orang tadi itu tidak berniat. Ya. Makanya ya, ini perkara yang paling penting sampai Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi, beliau dalam hadis arba'innya menulis ya, niat ini adalah yang pertama, dan para ulama yang lain pun seperti itu ya. Hadis innamal a'malu bin niat ya. Hadis ini gharib dari Umar bin Khattab saja ya. Akan tetapi ini sahih ya. Tentang innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung dari niatnya ya. Pokoknya
Kalau amalan ini niatnya baik, ya, tapi niat baik sendiri itu juga harus diikuti dengan perbuatan yang baik pula. Misalnya, ya, ada tetangganya meninggal dunia, ya. Jadi seorang wanita masih muda, suaminya mati. Jenengan punya niat, oh aku niat tak kancanane turu, gitu. Ya, tak temanannya tidur dia. Ya. Ini niat, tapi niatnya ini tadi itu niatnya baik, nemeni, ya, biar tidak ketakutan. Ya, akan tetapi ada pelanggaran syariat di dalamnya. Nah, ini juga tidak pas, ya. Maka dari itu, ikhwan fillah arsyadakumullah, ya, semuanya harus ada niat. Sampai-sampai ketika kita itu memberikan makan yang akan diambil oleh istri kita, kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya, hatta fi fimro'atika, sampai apa yang masuk ke dalam mulut istrimu itu sodakoh. Asalkan kamu meniatkan bersodakoh. Dan afdalus sodakoh itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dinarun fi sabilillah. Ada dinarun lil fuqara wal masakin. Wal dinaru lil iyal. Itu. Ada dinar yang dibelanjakan fisabilillah, untuk jihad fisabilillah, ya. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-mutabadir min kalimati fisabilillah huwa al-jihad, ya. Jadi dinar fisabilillah. Dinar dibelanjakan untuk jihad fisabilillah. Kemudian ada dinar juga yang disumbangkan untuk fuqara wal masakin. Kemudian ada juga dinar yang dia belanjakan untuk keluarga. Ya. Aina afdal ya Rasulullah? Mana sing paling afdal? Ternyata dinarul lil iyal. Dinar untuk al-usrah, keluarga, itu adalah yang paling afdal. Jadi artinya sebaik-baik sodakoh, ya, kalaupun mau berwasiat atau mungkin mau meninggalkan keluarganya itu, ya, misalnya mau berwasiat harus dipikirkan dulu keluarganya, ya. Mau mewakafkan sesuatu, misalnya kok punya tanah 2 hektar dan memang tanah dia hanya 2 hektar tadi itu, mau ke anaknya 10, mau dia wakafkan berapa? 1,5 hektar. Setelah dipikir-pikir, waduh, anak saya nanti juga ya itu. Akhirnya udahlah, yang 1,5 hektar saja yang saya wakafkan. Yang 1,5 hektar untuk keluarga. Ya seperti itu seharusnya. Ya, jangan sampai meninggalkan keluarga itu dalam keadaan, ya, miskin atau kesulitan. Ya, an-niyah. Ya, niat itu harus lurus, harus benar. Ya, dan niat ini tidak bisa diomong-omongkan, ya. Dan juga bukan amalan lisan, ya. Jadi kalaupun ada orang yang sholat terus kemudian mengucapkan usolli fardhu subhi dan yang lain sebagainya, itu memang tujuannya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jadi atine wis niat, terus kemudian nek ora dilafadzke rasane kayak kurang marem, kurang mantep. Tapi bagi orang yang tidak melafadzkan tapi hatinya sudah, ya aku lunga rene iki ya pancen arep salat subuhnya apa meneh nek yang masjid kene kayak pas wayahe salat subuh terus tidak niat untuk salat subuh, pasti mulai dari bangun saja itu dia sudah niat untuk salat subuh, ya. Gitu. Nah, itu juga tidak masalah karena apa? Karena yang namanya niat itu adalah amalul qalbi, amalan hati, bukan amalan lisan. Kemudian yang kedua, ya, dari rukun puasa itu al-imsak. Al-imsak artinya adalah menahan diri anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Ya, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Wal jima'u wa ta'ammudul qai'i. Yang keempat, yang ketiga, menahan diri dari jima', yaitu berhubungan badan suami istri, ya. Hati-hati, nek nikah aja cedak-cedak Ramadan. Engko pas lagi semangat-semangate, ya, kena Ramadan, ya. Iki engko iso pelanggaran barang, ya. Nek pelanggaran pas jenengan termasuk yang paling melarat sak
kampung ngono ya ora masalah, malah dapat apa tadi? Sedekah dari orang-orang. Tapi kalau memang Anda punya ya harus membayar kafarahnya. Ya, jadi tidak boleh atau yang sejenisnya. Misalnya bermesraan saja. Dengan bermesraan dengan istri, terus kemudian ya mungkin apalah pokoknya yang penting bukan jima. Tapi sampai Anda itu syahwat dan keluar air maninya bagi laki-laki, maka itu juga batal walaupun tidak jima. Atau mungkin yang belum punya suami dia melakukan onani, ya, sehingga keluar dari air maninya, itu juga membatalkan puasa, ya karena itu sejenis dengan jima. Tuh. Kemudian yang keempat adalah watta'ammudu al-qai, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Karena hadis Rasulullah sudah sangat jelas ya bahwa orang yang dia itu muntah karena suatu hal, tidak karena suatu kesengajaan, maka itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau orang itu menyengaja untuk muntah, maka itu akan membatalkan puasa ya. Menyengaja untuk muntah itu ya ada sih ya, tapi wallahualam bishawab karena suatu sebab apa ya, itu juga ada. Yang pernah saya dengar ceritanya dari orang yang mengantarkan dirinya, itu kadang orang kaya itu biasanya suka memuntahkan diri ya. Apa? Dia makan, misalnya makan malamnya di Jerman ya, dinernya di Jerman. Nanti breakfastnya di Singapura, ya, Singapura, ya. Terus nanti lunch ya, makan siang dia, breakfast or lunch, ya. Last week I went to the theater, ya. Itu new concept. Ya. Nah, jadi apa namanya lunch, makan siangnya itu di warung Tegal. Lah karena di warung Tegal bae enak, ya, enak. Karena dia itu sudah kenyang, ya. Itu minta alat kolok-koloknya untuk mulutnya itu diambilkan. Dia muntah, keluar lagi. Habis itu pesan lagi yang dia enak. Karena perutnya sudah tidak muat, dikurangi lagi. Terus kemudian baru diisi lagi. Seperti itu hari-hari kehidupan dia. Ya. Artinya untuk menuruti syahwat Abdul Butun ini berarti ya, hambanya perut. Sampai ini ya, namanya Abdul Butun, jima wal qai. Ya. Terus al-imsaku anil akli wasyurbi, ini catatannya adalah ya sebagian madhab ya itu pendapat bahwa andaikan seseorang itu suntikan. Yang suntikan ini tadi itu tidak bernilai kepada penguatan fisik, misalnya seperti halnya disuntik vitamin atau cairan tertentu, terus kemudian badannya seharian itu menjadi seger. Siang-siang sudah loyo, sudah kesel, terus kemudian disuntik itu menjadi fresh fit, mau pakai kerja apapun sih siap. Nah, yang seperti ini tadi hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau orang jatuh, terus kemudian mungkin tulangnya patah atau lukanya lebar, dia kesakitan, sangat nyeri. Akhirnya dia disuntik dengan anti nyeri. Maka yang seperti ini tadi itu karena sifatnya bukan pengganti makanan, bukan pengganti minuman, maka itu diperbolehkan. Ada dalam mazhab ini pun ya, kalau orang sampai di kepala, di lubang kepala ini sampai dimasuki, baik itu tetes mata, baik itu tetes telinga, maka itu akan membatalkan puasa. Akan tapi di mazhab lain ada yang berpendapat bahwa tetes mata itu tidak mengapa, ya. Akan tetapi kalau kita mau ikhtiyat, ya, mau berhati-hati menggunakannya saat malam hari, ya, saat malam hari. Dan ini semuanya, wan fidin arsyadakumullah, ya, makan atau minum atau jima atau muntah ini tadi, kalaupun terjadi di malam hari, maka itu tidak mengapa. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya, itu boleh kalau malam hari. Tapi kalau siang itu.
Bedanya juga antara orang-orang ya Islam dengan orang kafir ahlul kitab itu puasanya adalah pada yang namanya sahur ya. Yang namanya sahur. Makanya kalau orang-orang orang Nasoro itu ketika melihat orang Islam ya, itu mereka masih mengejek. Ya, beda kalau puasa kita itu ya siang puasa, nanti malam pun juga puasa. Tapi kalau kalian siang puasa, malam puasin. Ya. Ya, puasin ya. Mau makan, mau jima, mau apa, silakan, tidak apa-apa di malam hari. Ya. Jadi kata mereka seperti itu. Tapi nek kita malam ya siang puasa, malam juga puasa. Ya. Juga tidak pakai sahur. Itu perbedaan daripada ahlul kitab dengan ini. Sedikit lagi, ya, saya bacakan sedikit lagi. Walladhi yafturu bihi shaim asyratu asya'a. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 10 hal. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si wal huknatu fi akhadi sabilaini wal qai'u amdan wal wata'u amdan fil faraj wal inzalu anil mubasyarah wal haid wan nifas wal junun wariddah. Ya. Perkara yang membatalkan puasa ada 10 ya, dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dalam tanda petik ya, karena ada 15 juz kitab itu ikhtilaf fi madhabis Syafi'i ya. Jadi di mazhab Syafi'i itu enek 15 buku nek dibukukan itu tentang perbedaan antara satu ulama Syafi'i yang satu dengan ulama Syafi'i yang lain. Itu masih ada perbedaannya. Maka dari itu ya kita dalam urusan seperti ini wattaqullaha mastata'tum. Ya, Anda dapatnya seperti itu apa dan itu kok baik, soleh, ada dalilnya, sudah takwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang Anda mampu ya. Nek mau yang idealis nemen kok itu enek beda nih ya. Ulama yang A sama ulama yang B kok ternyata beda pendapat padahal sama-sama satu madhab misalnya ya. Apa itu? Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi war ra'si. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Ya, minum gitu. Tadi misalnya antum sepedaan ya, kayak sepeda motor ya, menjelang buka gitu. Terus kemudian ya, antum pas agak ngantuk. Wah, gitu ya. Ada jangkrik masuk. Aduh, ya, masuk ini. Ini tanpa sengaja ini. Ya, tanpa sengaja. Boleh jangkrik atau kotoran burung kok apa ini? Rada kecut-kecut ini. Ternyata kotoran burung masuk. Ini tanpa sengaja. Ya. Tapi kalau itu disengaja, maka itu masuk kategori yang membatalkan. Ya. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Yang kedua, yang tadi. Ya. Terus yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dari 2 jalan, yaitu al-qubul wa dubur. Ya, dari kemaluan atau dari dubur. Mungkin obat yang sifatnya dimasukkan ke dubur dan yang lain sebagainya. Ya, itu menurut madhab ini adalah memasukkan dengan sengaja, masuk kategori yang membatalkan puasa. Kemudian dilanjutkan wal huknatu fi akhir zaman wal qai'u amdan ya. Muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan fil faraj. Ya. Bersetubuh dengan sengaja. Ada penjelasannya fil faraj, di kemaluan. Ya. Karena ada juga ya, walaupun itu pendapat yang nyeleneh, pendapat yang gharib jidan ya, itu pendapat yang asing, bahwa orang apabila berhubungan misalnya
Anda punya pacar terus kemudian berhubungan, yang dihubungi yang penting bukan kubulnya. Misalnya Anda pilih duburnya, itu nggak masuk kategori hukumannya hukuman ya, zina. Tapi itu pendapat yang sangat nyeleneh, yang sangat asing, ya, karena dua-duanya itu sebenarnya sama-sama dilarang. Ya. Yang depan boleh asalkan dalam kondisi tidak puasa. Wal inzalu an mubasyarah, keluar mani karena mubasyarah, bermesraan dan bercumbu tanpa bersetubuh. Kemudian al-haid, yaitu haid, wan nifas, kemudian nifas, wal junun, ya, kemudian gila, wariddah dan murtad. Ya, haid, masing-masing wanita mempunyai dan mengetahui tentang dirinya. Kemudian nifas, ini sing paling lama adalah 40 hari. Jadi kalaupun ada yang seminggu sudah berhenti, loh seminggu kok wis mandek ya, ditunggu-tunggu juga tidak keluar-keluar dan selanjutnya juga nggak keluar, maka tidak perlu menunggu 40 hari karena 40 hari itu sebagai ukuran terakhir. Jadi nek dhek kok seminggu berhenti, maka ya setelah itu dia harus puasa, harus sholat. Harus puasa, harus sholat. Kemudian ya, gila. Ya. Jadi dia waras setengah bulan, dia ikut puasa. Setelah itu pas pertengahan bulan puasa gila. Maka kumat ya. Yang kedua ini tadi itu ya, setengah bulan yang kedua tadi ya, nilainya adalah tidak wajib bagi dia puasa. Karena rufi al-qalam an salasin ya. As-sayyib apa itu? Gimana itu kok sampai kelupaan ya dari itu ya, telah diangkat. Ya. Salah satunya adalah anin naumi hatta yastayqadha, dari tidur sampai dia bangun. Ya. Wa anis sobi hatta yahtalima, dari ke anak-anak sampai dia balik. Ya. Wa anil majnuni hatta ya'qila, dan dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Kalau dia gila terus kemudian kan ada orang itu kalau dikasih obat maka dia waras ya. Saat dia itu waras dia harus menjalankan ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diwajibkan. Tapi ketika dia gila maka sudah rufi al-qalam. Kemudian yang ke-10 adalah riddah, murtad. Jadi pas dia itu puasa terus kemudian kok ya di pertengahan puasa tadi itu dia murtad ya, maka puasanya menjadi batal ya. Murtad membatalkan puasa karena keluarnya orang yang akan mengerjakan perkara ini dari kewajiban beribadah ya. Jadi kewajiban beribadah itu kan ya memang seorang harus Islam. Tadi syaratnya orang itu puasa itu adalah Islam. Kalau ini murtad berarti kan dia sudah bukan Islam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga bermanfaat dari beberapa perkara yang telah kita sampaikan tadi itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.